The Pancasila. Pancasila itu. Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya peringatan kelahiran Rasulullah. Ini menjadi momen untuk meneladani akhlak dan nilai yang beliau ajarkan. Melalui kegiatan ini, kami mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama ketuhanan yang Maha Esa, sebagai dasar membangun kehidupan yang beriman, penuh kasih, dan kebersamaan. tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Di tengah-tengah berkembangnya individualisme, kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian dan persaudaraan. Perayaan Maulid Nabi di Masjid Ridho menjadi sarana memperkuat iman, mempererat ukhuwah, dan menanamkan sikap saling menghargai. Hasilnya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah.
Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan. Masyarakat diharapkan memahami bahwa nilai ketuhanan dan kemanusiaan berjalan bersama. Kami ingin membangkitkan semangat gotong royong, tolong menolong dan kasih sayang. تدرون كم بالأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصلون تدرون بالله يجيب اللي يصلون صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون Perayaan Maulid Nabi di Masjid Ar-Ridho berkhidmat dan penuh kebersamaan. Masyarakat bergotong royong menyiapkan acara dan saling membantu tanpa memandang latar belakang. Setelah acara, kami berbagi makanan sebagai wujud kasih dan support. Nilai Pancasila tampak melalui persatuan, kebetulan sosial, dan rasa Kegiatan ini mengajarkan bahwa nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan. Meneladani Nabi Muhammad SAW berarti menyebarkan kasih sayang, memperkuat persaudaraan, dan menjaga keharmonisan. Semoga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ar-Ridho membangun masyarakat yang berketuhanan, penuh kasih, dan bebas dari individualisme. Implementasi Pancasila adalah jalan menuju kehidupan yang damai dan saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang bersama Ustadz Komar. Beliau adalah salah satu pengurus pondok Darul Mukhlisin. Baik Ustadz, saya ada pertanyaan terkait Maulid Nabi, yaitu bagaimana perayaan Maulid dapat mendorong masyarakat untuk lebih meneladani nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ibadah maupun sikap sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kenikmatan. Dan nikmat yang paling besar salah satunya adalah nikmat beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu memperingati Maulid Nabi adalah bagaimana supaya kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya memperingati Maulid Nabi,
Dalam kehidupan sehari-hari juga perlu kita kita amalkan sunnah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku maka akan bersama-samaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pahala yang sangat besar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan sunnah saja dapat dengan Rasulullah di dalam surga. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pikirkan kita ada pengamalan dalam kehidupan kita sehari. Ya. Di samping kita sholat 5 waktu, kita ada muamalah, muasyarah dengan orang-orang, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita. Itu harus diperhatikan. Mengikuti sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari. Di samping itu dikatakan orang sekarang memandang bahwasanya amalan sunnah ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Justru sebaliknya, kalau amalan sunnah kita amalkan dapat pahala, kita tinggalkan rugi kita. Ibarat seperti orang yang dagang hari ini dapat untung 500.000, karena besoknya dia kurang jaganya dapat untung cuma 400.000. Jadi itu bukan untung tapi rugi. Begitu juga kita, amalan sunnah kita ya, setiap hari kita lakukan. Ketika amalan sunnah ada yang kita tidak lakukan dan satu saja, maka kita ketahuilah bahwasanya kita ini orang yang rugi. Di samping itu bagaimana dengan kita cinta kepada Nabi SAW, mahabbat dengan sesama makhluk, begitu juga kita harus menerapkan ya, ada yang namanya taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin kita ya, pemerintah kita. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Mungkin di Indonesia peraturannya seperti ini, di negara lain seperti ini peraturannya. Contohnya apa? Kita mengendarai motor, mengendarai mobil, tidak pergi ke kantor, pergi ke satu tempat, ada undang-undangnya, ada tertibnya. Jangan kita mentang-mentang. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Mungkin di Indonesia peraturannya seperti ini, di negara lain seperti ini peraturannya. Contohnya apa? Kita mengendarai motor, mengendarai mobil, tidak pergi ke kantor, pergi ke satu tempat, ada undang-undangnya, ada tertibnya. Jangan kita mentang-mentang kita sudah beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga yang lain-lain muamalah muasyarah dengan makhluk yang lain, dengan orang di sekitar kita tidak kita perhatikan. Justru yang harus kita perhatikan juga muamalah muasyarah dengan orang-orang lain. Nabi SAW sendiri mengajarkan kepada, dengan akhlaknya Nabi SAW sendiri, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dikatakan ada seorang nenek-nenek yang tua, setiap hari ditolong oleh Nabi SAW, ditolong bincang, orangnya buta, ditolong menyeberang ke sana sini. Sepanjang itulah dicaci maki, nanti kamu akan datang Nabi akhir zaman, namanya mengakui Nabi, namanya Muhammad, kamu jangan ikuti dia karena dia ini orang yang sesat. Maka ketika nenek itu menanyakan, kamu ini siapa? Saya orang yang dicaci oleh engkau. Dengan sifat tersebut, nenek tersebut pun masuk Islam. Maka kembali kepada pemerintahan tadi ya, kita harus mengetahui memakai helm ketika naik motor, ada SIM, lampu merah, kita jangan tabrak saja. Macet kita sabar nunggu. Di kala macet kita kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala di setiap saat keadaan ketika macet. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Walaupun hakikatnya kita banyak masalah ya. Banyak masalah di sekolah kita, di kampus kita ya. Guru marahi kita, dosen marahi kita. Karena apa? Karena kerja belum selesai. Tapi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang.
begitu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengikuti, memperingati Maulid Nabi setiap tahun sekali, bahkan setiap waktu, setiap detik kita harus mengingati perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif diusir, bahkan bukan cuma diusir saja, ya. Diusir, anak-anak, pemuda-pemuda sudah nunggu di depan gang, dilempari batu, dilempari segala macam, sehingga terompak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berlumuran darah, lengket kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan darah. Akan tapi hari muliakan Allah SWT, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pergi berteduh, doa kepada Allah SWT, datang malaikat menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau mengizinkan maka aku akan hancurkan 2 gunung di antara Taif ini. Sehingga apa? Sehingga kaum Taif ini udah semua musnah binasa. Dan tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak tahu. Mungkin nanti keturunan mereka, anak cucu mereka, generasi-generasi baru ini mengenali Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah, asbab doa, sifat tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia seperti ini, lahirlah keturunan-keturunan Taif hingga sekarang kita yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan Allah SWT, ini nikmat yang sangat besar sekali. Sekali lagi dari pribadi saya, bukan hanya setiap tahun kita buat maulid, akan tapi kita mengingati, memperingati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap saat. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian daripada saya. Apabila ada baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada kekurangannya daripada pribadi saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf kepada hadirin sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah. Terima kasih Ustaz Umar untuk wawancara. Pancasila, dasar negara kita yang kokoh dan mempersatukan. Mari kita simak perjalanan sejarahnya, khususnya pada sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Dasar Negara. Di sidang tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa penting selama sidang PPKI, yang pertama pengesahan UUD 1945, yang kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembentukan KNIP, yang keempat pembagian wilayah Indonesia, yang kelima pembentukan departemen pemerintahan, yang keenam pembentukan Badan Keamanan Rakyat, yang ketujuh pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar dari sejarah Pancasila bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mencapai cita-cita bangsa. Kita harus terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Bersama-sama kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Puja-puja bangsa di sana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetap
Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kesatuan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri, menerkakan budaya asing. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah dan kurang yang perlu diperhatikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.